Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys. Apa ya ini kira-kira guys? Apa ya ini kira-kira ya guys? Ya udah pasti sepatu lah ya, bentuknya begini ya kan. Tapi sepatu apa nih kira-kira? Oke, jadi sepatu ini sebenarnya udah cukup lama ya sampai di rumah. Udah udah seminggu mungkin ya. Udah seminggu gue terima di rumah, cuman memang gue belum sempat buat unboxing. Jadi sepatu ini adalah ya biar nggak lama lah ya. Sepatu ini adalah sepatu top grade luar yang akan gue unboxing di bulan April. Jadi kalau kita runut ke belakang ya kan, kita ada Puma Ultra SL di bulan Desember, kita ada Predator Mutator 20.1 yang low cut di bulan Januari. Kita ada Februari. Oke, di bulan Februari itu kita punya Vapor 14 ya kalau nggak salah ya. Februari Vapor 14 ya. Iya, Vapor 14. Berarti ini sebenarnya untuk bulan Maret guys. Tapi ini karena udah masuk bulan April akhir gitu ya. Jadi ini belum sempet gua unboxing berarti. Ntar gue ingat dulu, betul nggak sih? Betul kayaknya ya. Betul. Ultra SL, Predator, Vapor. Oh, enggak. Vapor yang barusan, Vapor 11 itu bulan Maret. Nah, ini bulan April, benar nih. Vapor. Jadi kita punya dua kali Vapor ya. Februari dan Maret kita Vapor 14 dan Vapor 11. Dan ini adalah untuk bulan April. Walaupun gue belum tahu kapan gue bisa unboxing. Mudah-mudahan sih masih ada jatah gue buat main bola sekali ya sebelum gue balik ke KL. Di KL sih ya gue bakalan ada main bola gitu ya, cuman mungkin main bola ringan lah, bukan game gitu ya. Jadi ya secara playtest sendiri sih gue sebenarnya kalau cuman kayak gitu gue agak kurang puas ya setelah gue mengalami playtest selama 1 tahun belakangan ini di Indonesia. Menurut gue lebih enak gue menceritakan sepatu itu ketika gue benar-benar pakai dalam game gitu ya, karena benar-benar berdasarkan pengalaman lu main gitu ya. Kalau cuman gue pakai passing-passingan, tendangan jauh, dribble ya, walaupun hal itu semua terjadi di lapangan tapi kan no pressure kan, gue nggak ada tekanan dari lawan, jadi ya kerasanya enak gitu ya. Kalau ada pressure kan lu kayak beda gitu kan, beda lah pokoknya, beda lah ya. Mudah-mudahan lah ya gue bisa ada satu kali main sebelum balik ke sana. Nah, sepatu ini sendiri gue beli dari Wave Sport guys. Wave Sport ini sendiri sebenarnya salah satu toko online yang udah lama banget gue pantengin juga. Jadi dari awal Golden Boots jualan ya, Golden Boots kan sempat jualan di tahun 2018. Wave Sport ini juga nggak lama lah dari gue udah berdiri gitu ya, dan stok-stoknya dulu mirip-mirip lah sama stok-stok gue. Gue sampai curiga jangan-jangan Wave Sport ini ngambilnya juga dari Singapura gitu atau dari Malaysia gitu ya. Tapi udah gelap sekarang, gue udah nggak tahu nih peredaran sepatu di Indonesia ini dari mana aja gitu ya. Ya sumbernya sih sebenarnya kita TST lah ya, walaupun nggak boleh disebutin juga ya. Gue rasa kita tahu lah ya siapa distributor besarnya di balik sepatu yang beredar di Indonesia ya, karena stoknya kan mirip-mirip ya kan. Oke, kita nggak ke arah sana lah ya, kita ke unboxing sepatu ini. Jadi sebelum gue buka ya, ada alasan khusus sih kenapa gue beli sepatu ini gitu ya. Dan mungkin lu juga kaget gitu ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Golden Boots beli sepatu ini gitu ya. Dan why gitu ya, yang nggak apa ya, nggak disangka-sangka. Gue juga sebenarnya gue nggak menyangka-nyangka, dan nggak apa ya, agak mengejutkan juga bagi gue ketika gue ambil sepatu ini sih gitu ya. Jadi kayak oke, baiklah. Nah, untuk apa ya, menghilangkan rasa penasaran kalian ya kan, gua akan unboxing aja sepatu ini. Dan karena gua nggak bawa biasa alat pembuka, jadi akan gua cut bagian ini guys. Oke guys, sudah gua buka sedikit ini, udah belum kelihatan kan warna kotaknya. Oke, langsung gua buka aja. Ding. Nike. Ya, Nike guys. Nike apa? Sabar. Udah kelihatan dikit tadi ya. Sabar ya. Jadi gue pengen ceritain dulu ke kalian. Mungkin gue taruh di thumbnail. Nggak gue taruh di thumbnail ya. Mungkin apa ya, lu bakalan kayak, wah, Golden Boots ini Nike fanboy banget ya nggak?
Februari, Maret, April semuanya Nike semua diborong. Vapor 14, Vapor 11 sama sepatu ini gitu ya kan. Mana janji manismu? Katanya mau keliling, mau ada New Balance lah, mau ada apa namanya Concave lah, mau ada Mizuno lah. Sabar. Sabar. Semua itu sebenarnya ada alasannya guys, dan gue bisa bisa jelasin lah ke kalian gitu ya kenapa alasan gue ketika gue ngambil sepatu ini. A bit speculate actually, tapi it's okay, nggak apa-apa. Karena gue tiba-tiba aja gitu kan, tiba-tiba kayak, saatnya gue ngambil sepatu ini nih, gitu ya kan. Ya itu sih alasan khususnya. Jadi oke guys, kita buka aja ya. Yang gue suka dari Nike ini ya dia selalu dapet gymsek sih. Ini dia gymseknya. Oh, gymseknya beda guys. Wait. Tiriring. Apa nih kira-kira nih? Apa nih? Masih apa ya? Menerka-nerka liar ya nggak? Teh crab gitu ya. Oke, langsung gue keluarin aja ya kan. Ini dia. Tiriring. Tiempo Legend 8 Teh crab. Jatuh mic gue. Tiempo Legend 8 Elite Techcraft. Wes. Oke. Enggak ada apa-apa lagi ya, biasalah. Dia ini enggak ada ini juga ya. Enggak ada apa namanya? Silika gel ya. Ya, oke guys. Kenapa gua bakal kasih tahu ke kalian lah ya alasan gua kenapa gua memutuskan untuk mengambil Tiempo Legend 8 ya kan. Jadi seperti yang kalian ketahui guys, Tiempo Legend bakalan keluar edisi Tiempo Legend 9 yang mana bentuknya tiba-tiba berubah drastis dari ini guys. Yang ya kalau lu udah lihat lah ya di beberapa post yang beredar di Instagram, ada yang bilang bentuknya kayak CTR banget lah gitu ya. Ada yang ya gue sendiri sih sepakat sih, agak mirip-mirip gitu lah ya. Kenapa Nike kembali ke teknologi yang dulu gitu ya? Nggak tahu juga sih karena gue belum pegang Legend 8 gitu ya, Legend 9 gitu, jadi gue nggak tahu gitu. Tapi ada alasan guys gue ngambil ini. Jadi Tiempo Legend pertama gue ya, seperti yang lu tahu kalau lu udah ngikutin channel gue dari lama, Tiempo Legend pertama gue itu adalah Tiempo Legend 5 yang gue beli second. Tiempo Legend 5 itu masih sepatu klasik lah ya, masih model-model stitching gitu ya, masih model-model stitching yang kayak silang-silang gitu ya kalau nggak salah, nanti gue akan tampilkan gambarnya. Terus beranjak dari Tiempo Legend 5 di Tiempo Legend 6 dia mulai menghilangkan kesan stitching guys. Jadi dia mulai clean, uppernya itu clean, tapi dia kayak kasih kayak sedikit pattern gitulah ya di uppernya gitu ya. Lalu ya itu cukup berubah ya si outsole-nya. Tiempo Legend 6 itu menurut gue salah satu outsole Tiempo Legend terbaik sepanjang masa. Lalu dia ke Tiempo Legend 7 tetap dengan tampilannya yang clean tanpa stitching lagi ya kan, tapi dia tetap kasih kayak pattern gitu ya. Gue ada sih tapi nggak gue bawa masuk sayangnya sepatunya. Cukup menarik gitu ya dari segi upper. Tiba-tiba Tiempo Legend 7 berakhir, dia keluar Tiempo Legend 8 tuh futuristik banget gitu. Sepatu dengan masa depan banget bentuknya gitu ya. Dia kasih kayak bahasanya adalah diamond cut lah di sini ya. Dia kasih bentuk uppernya itu kayak diamond gitu. Which is sebenarnya si bentuk uppernya ini kalau gue perhatiin sepatu kawan-kawan gue yang udah dipakai banyak kali gitu ya, udah dipakai sering banget, itu akan hilang guys, akan peel off gitu ya, akan jadi kayak ya at the end of the day it's just another clean upper gitu. Jadi nggak ada kayak si diamondnya ini hilang gitu. Dan itu mungkin juga yang menjadikan alasan kenapa Tiempo akhirnya memutuskan balik ke classic look gitu ya, classic look gitu. Karena Tiempo ini kan salah satu silo Nike terpanjang terlama lah ya, dari tahun 94 ya kalau nggak salah ya, Tiempo pertama kali ya. Bahkan dia ada seri klasiknya yang Tiempo Premier ya kan, yang masih keluar juga terus sampai sekarang. Nah, itu sebenarnya alasan gue kenapa gue memutuskan untuk mengambil sepatu ini guys. Karena dia berubah ya kan, berubah bentuk dari bentuk yang sangat futuristik
begini uppernya gitu ya, diamondan gitu ya, tiba-tiba balik lagi ke bentuk clean, bentuk kayak nggak ada bentuk apa ya, bentuk biasa banget gitu. Itu jadi kayak gue, wah ini bakalan jadi sepatu yang akan diincar orang nih 5 tahun dari sekarang gitu ya, karena peredarannya nggak lama ya kan, colorway-nya juga nggak begitu banyak, dan tiba-tiba 1 tahun ya, kurang lebih ya 1,5 tahun mungkin, itu udah di replace banget sama Nike banget gitu. Jadi kayak kayaknya tertarik untuk investasi di sepatu ini gitu. Jadi sepatu ini sebenarnya lebih ke investasi sih buat gua gitu ya, karena ya mungkin sepatu ini akan menjadi incaran banyak orang karena bentuk uppernya yang nggak biasa gitu lah ya. Oke, itulah alasan gua kenapa gua ambil sepatu ini. Oke, terus kita ke impresi gue ya tentang sepatu ini ya, ketika gue pertama kali pegang ya. Cukup menarik sih sebenarnya si Tech Crab ini. Ini gue baru ini kayaknya punya Tech Crab ya. Pernah nggak gue punya Tech Crab ya? Jualan sih pernah, tapi yang gue pakai sendiri itu belum pernah. Ini yang pertama kali gue punya Tech Crab. Gue pakai sendiri. Nah, kalau kita lihat dari segi uppernya tadi udah gue ceritain lah ya panjang lebar ya. Dia pakai, ya bahasanya dia adalah premium kangaroo leather lah ya. Untuk seri Tech Crab-nya dia lebih lembut dia klaim. Walaupun menurut gue ketika gue pegang seri yang Mercurial Vapor punya kawan gue, itu kayak itu enak banget sih, lebih lembut sih. Ini kayak ya biasa aja lah. Dan dia menyematkan teknologi Flyknit, all condition control, dan quad fit. Flyknitnya itu ada di bagian lidahnya nih guys. Jadi kalau lu lihat lidahnya ini kayak apa ya, bentuknya ya kayak familiar ya gue ya, kayak familiar tapi nggak inget gue apa. Yang jelas bentuk lidahnya ini sebenarnya dia terpisah dari sisi ini. Dia ada kayak si knittingnya ini bentuknya agak kayak jaring-jaring gitu guys, yang sepertinya dia bolong-bolong karena untuk sirkulasi udara mungkin. Dan kalau gue lihat sih harusnya cukup mudah ya untuk masukin kaki lo ke sini. Dan gue ambil size gue 44, which is size biasa gue kalau gue pakai Nike. Di bagian belakang, bagian ininya itu khas sepatu Nike modern banget lah ya. Dan di bagian heel-nya ini dia udah kasih busa yang lumayan cukup banyak gitu ya, mengingatkan gue sama Vapor 14 gue, dengan logo, dengan bacaan Nike di belakang. Logonya sendiri dari sini set begitu guys. Logonya cuman di bagian luar kakinya aja sepatu. Itu terus kalau kita ke bagian outsole-nya, bagian insole-nya, sebentar ya, bisa gue lepas kayak insole-nya. Bisa guys. Bisa guys. Bagian insole-nya sendiri nih, teknologi Poron guys. Poron ini udah lama ya sebenarnya dipakai sama Nike ya. Jadi memang dia ini bikin nyaman sih seingat gue ya. Karena gue punya CTR juga dia pakai Poron. Terus dia pakai ini guys. Agak unik lah ya. Agak bagus lah gitu ya gambarnya, lambangnya di sini ya. Dan ini memang bahannya juga sejenis bludru agak keset gitu ya. Jadi menjamin performance lo bisa lebih baik mungkin. Terus ya si bagian knitnya itu tadi itu dijahit ke bagian dalamnya guys, ini guys. Gitu untuk bagian ininya, bagian upper dan insole. Sedangkan bagian outsole-nya dia pakai teknologi hyper stability. Jadi mungkin menjamin lo untuk lebih stabil lah ya pakai ini. Dimana di bagian belakangnya dia ada bentuk bumerang, bentuk blade, dan bagian depannya bulat yang amat sangat rendah banget menurut gue ya, nggak tinggi ya. Gue bayangin pakai sepatu ini di lapangan sintetik juga cukup enak dipakai ya, walaupun sebenarnya mungkin yang ini akan sedikit menjadi ganjalan lo. Tapi overall ini studnya menurut gue nggak berubah banyak dari bentuk si Legend 7 ya. Nanti coba gue bandingin lah ya, gue taruh gambarnya juga si Legend 7. Terus pemilihan warna Techcraft-nya memang ya di seri ini dia pakai warna agak-agak apa ini ya, orange gitu ya, orange plus black gitu ya, which is bagus ya. Warnanya juga warna gue banget gitu ya, makanya langsung gue ketika ada dan keluar harganya cukup miring, gue nggak pakai panjang lebar, langsung gue sikat gitu ya. Dan ya bermodal keyakinan gue bahwa ini akan dicari orang banget gitu, jadi gue beli juga sepatu ini. Oke, segitu aja sih dari gue.
unboxing dan first impression gue untuk sepatu ini. Beratnya nanti akan gue tampilin ya, akan gue timbang juga beratnya berapa. Tapi feeling gue kalau gue pegang gini tuh sekitar 230 graman lah, which is untuk sepatu gelandang udah cukup pas ya, gelandang atau bag biasanya pakai sepatu ini. Cukup pas dan ya Tiempo lah ya. Apa sih yang lo harapin dari Tiempo ya kan? Tiempo adalah sepatu sepanjang masanya Nike lah ya, bisa gue bilang begitu ya, karena umurnya yang sangat panjang dan gak pernah di stop gitu ya. Dari awal sekali Nike mulai berkecimpung di dunia persepak bolaan. Segitu aja dari gue. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, boleh lo share, boleh lo like. Terus kalau lo pengen komen di bawah, silakan komen, kita ngobrol, kita diskusi di situ. Kira-kira apa sih plus minusnya sepatu ini menurut lo? Karena belum gue pakai juga, jadi gue belum tahu kira-kira plus minusnya apa. Terus kalau lo belum subscribe, lo boleh subscribe juga guys. Siapa tahu masih banyak video-video menarik dari gue yang bisa gue kasih ke kalian. Segitu aja dari Golden Boots, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.